Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya yang di rumah? Sehat semua ya pastinya. Pasti dong Mbak. Mbak Risma gimana nih kabarnya? Sehat. Kalau Mbak Vita? Sehat juga, luar biasa, puji Tuhan. Pasti adik-adik di rumah juga sehat dong. Pasti. Gimana adik-adik di rumah, kangen sama kita berdua enggak? Tentunya sama Mbak Tabita, sama Kak Risma. Oke, kita mau mulai sekolah minggu pada pagi hari ini ya Mbak ya. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Sebelum memulai ibadah sekolah minggu ini, yuk kita berdoa. Adik-adik tangannya dilipat, mata dipejamkan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah kumpulkan kami di rumah kami masing-masing. Tuhan, kalau kami mau beribadah sekolah minggu pagi ini Tuhan sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar kami bisa sekolah minggu dengan baik Tuhan yang menolong. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sungguh baik dan amat baik. Haleluya, amin. Amin. Pagi ini mataharinya bersinar banget ya Mbak? Iya nih Mbak, kalau aku lihat tuh cerah gitu ya. Cerah. Berarti saatnya kita untuk memuji Tuhan dong ini. Iya, memujikan nama Tuhan apa nih Mbak Risma? Matahari bersinar terang. Oke, seperti teman-teman yang di rumah yang bersinar-sinar. Iya, yuk adik-adik kita berdiri, kita mau menyanyikan Matahari bersinar terang. Dengan semangat ya, yuk berdiri. Sambil tepuk tangan ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi ya teman-teman di rumah. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Oke, adik-adik di rumah bisa duduk Mbak Risma? Boleh, belum boleh Mbak. Oh, belum boleh. Karena kita mau mengucapkan hukum kasih kita. Oke. Yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita. Masih tetap berdiri loh ya. Masih berdiri dan kita mau mengucapkan hukum kasih dengan gerakan ya Mbak Risma. Yuk kita mau mengucapkan hukum kasih. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke. Mbak Risma, sebelumnya nih Ya. mau mengingatkan teman-teman yang di rumah jangan lupa pakai masker. Karena kita harus tetap jaga protokol kesehatan ya Mbak ya. Oke. Nah, karena biar semuanya sehat kan kita harus bersih dan sehat setiap hari ya Kak ya. Nah, bersih dan sehat setiap hari itu juga ada di firman Tuhan loh Mbak. Iya, nah, Tuhan selalu mengajarkan kepada kita. Oke, nah karena kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu lagu pujian ya Mbak Risma ya? Iya. Apa Mbak Risma lagu pujian? Baca kitab suci. Apakah adik-adik di rumah sudah baca kitab suci hari ini? Pasti belum ya Mbak Risma. Oh, ada yang belum, ada yang sudah Mbak. Ada yang udah? Iya. Oh, luar biasa, 2 jempol buat yang udah. Iya, yuk sekarang kita mau nyanyikan baca kitab suci. Masih berdiri loh ya, belum boleh duduk. Jangan duduk dulu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab
kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya Mbak Risma. Baca kitab suci, doa tiap hari, Doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dipimpin oleh Kak Tia. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Pasti sehat dan luar biasa, semangat ya. Harus semangat, harus sehat. Dan pada pagi hari ini kita bersyukur karena kita boleh kembali bertemu dalam sekolah minggu pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya kita mau mendengar firman Tuhan, sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Sekarang teman-teman duduk dengan tenang, duduk yang baik, lipat tangan, berdoa, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ketika pagi hari ini kami boleh kembali mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Meskipun dalam segala keterbatasan kami, ketika kami belum bisa bertemu dengan teman-teman kami mengucap syukur Tuhan karena kasih-Mu tiada berhenti dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau mempersiapkan hati kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami sehingga firman Tuhan dapat menjadi pelita dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebenarnya firman ini sudah sangat sering sekali ya, sudah sangat sering sekali dibahas, sudah sangat sering sekali diceritakan, dan pasti juga teman-teman akan sering sekali mendengarkan cerita ini. Nah, mari kita lihat di dalam Yohanes 2 ayat 13 sampai 22. Mbak Tia ulangi, Yohanes 2 ayatnya 13 sampai 22. Dengan judul perikop, Yesus menyucikan bait Allah. Nah, buat teman-teman sembari membaca Alkitabnya, dan juga buat teman-teman yang mungkin belum bisa membaca, kita mau melihat video dulu. Ya, kita mau melihat video dulu tentang Yohanes 2 ayat 13 sampai 22 tentang Yesus menyucikan bait Allah. Kita lihat dulu ya video yang satu ini ya. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya.
Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini." "Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. "Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Nah, kita sudah melihat video tentang Yesus yang menyucikan bait Allah. Sebenarnya itu sama saja, yang diceritakan itu sama seperti yang di Alkitab, hanya dengan ilustrasi yang terjadi pada saat itu. Kira-kira itu ceritanya tentang apa ya? Apa hanya tentang Yesus yang marah-marah? Nah, ternyata tidak. Saat itu Yesus pergi ke Yerusalem saat hari raya Paskah orang Yahudi itu sudah dekat. Tuhan Yesus itu datang ke sana sejak umur 12 tahun untuk mengikuti hukum Taurat. Kemudian pada saat itu bait Allah adalah tempat untuk berdoa, tempat untuk beribadah. Jadinya banyak orang. Namun pemimpin-pemimpin Yahudi itu justru menambah kesesakan bait Allah dengan orang-orang yang berjualan di sana, berjualan korban persembahan, jasa-jasa penukar uang. Itu tuh di sana dipenuhi dengan orang-orang itu. Sebenarnya tujuannya itu ada tujuan tersendiri, tujuannya itu baik, yaitu di saat orang-orang luar kota datang untuk beribadah di bait Allah, mereka itu harus membawa korban persembahan, dan korban persembahan itu harus berupa hewan yang tidak bercacat, jadi hewan yang bagus, kondisinya bagus dan sehat. Dan juga uang yang dipersembahkan adalah uang yang berbentuk shikal. Jadi kalau dari orang dari luar kota, mereka harus menukarkan uang dulu. Maka dari itu para pemimpin agama Yahudi untuk mempermudah orang-orang dari luar kota untuk mereka bisa datang kemudian beribadah di bait Allah, untuk mempermudahnya mereka memperbolehkan orang-orang itu berdagang hewan persembahan atau jasa-jasa penukar uang. Sebenarnya tujuannya baik ya, tujuannya itu baik untuk memudahkan orang-orang yang akan beribadah. Tetapi yang ada di sini yang tidak benar adalah, yang Tuhan lihat tidak benar adalah ketika para pedagang itu menggunakan kesempatan saat mereka menjual barang-barang itu dijual dengan harga yang mahal. Mereka mencari keuntungan di dalam mereka berjualan. Misalnya harganya 100.000, mereka menjualnya 200.000, 300.000 sehingga untungnya banyak. Lebih seperti memeras orang-orang yang akan beribadah. Nah, di situ Tuhan Yesus nggak suka. Tuhan Yesus marah di situ. Dan juga ketika bait Allah itu menjadi ramai. Saat banyak orang berjualan, banyak jasa-jasa penukaran uang, kan banyak sekali orang yang bercakap-cakap, mungkin bahkan ada yang teriak. Dan di situ orang-orang yang sedang beribadah itu akan terganggu. Teman-teman kalau sekarang sedang berdoa misalnya, kalau suasana di sekitarnya ramai, kalau berisik, pasti kan juga tidak nyaman, ya. Jadi di situ juga yang menjadi perhatian Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus itu
menyuruh orang-orang atau pedagang-pedagang itu untuk pindah. Karena bait Allah menjadi kotor, bait Allah menjadi ramai. Sedangkan kalau kita berdoa inginnya suasana yang tenang, suasana yang teduh, suasana yang damai, sehingga kita bisa fokus. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus nggak suka melihat hal itu, makanya Tuhan Yesus menyuruh pergi, menyuruh berpindah, menyuruh mereka pergi agar tidak berjualan di situ. Begitu. Nah, bait Allah itu seharusnya adalah tempat yang bersih, tempat yang tenang, tempat yang nyaman, karena dipergunakan untuk berdoa, dipergunakan untuk beribadah, sama seperti gereja. Jadi kalau kita ke gereja, kita juga harus menjaga kebersihan gereja, ya. Nah, perbuatan Yesus ini bisa kita contoh ketika kita marah, misalnya. Banyak hal-hal yang membuat kita marah, mungkin ada orang lain yang membuat kita marah, atau mungkin keadaan sekeliling kita yang membuat kita marah, pasti ada alasannya. Tetapi yang menjadi perhatian di sini adalah ketika kita marah, bagaimana kita mengendalikan emosi kita ketika kita marah. Nah, dari sini saat Tuhan Yesus mencoba membersihkan bait Allah, kita juga belajar tentang kebersihan. Tuhan Yesus memberi contoh agar kita selalu menjaga kebersihan. Apakah cuman sekedar kebersihan tempat ibadah saja atau hanya sekedar kebersihan rumah saja? Tentu tidak. Nah, kita juga harus menjaga kebersihan diri kita, menjaga kebersihan hati kita, pikiran kita, semua yang ada di dalam kehidupan kita. Tidak hanya di rumah, di gereja, ataupun di sekolah. Nah, sekarang Mbak Tia mau tanya teman-teman, siapa di sini yang rajin bersih-bersih? Siapa yang rajin bersih-bersih di rumah? Ada yang rajin bersih di rumah? Ada yang suka membantu mamahnya bersih-bersih di rumah? Pasti ada ya yang membantu bersih-bersih. Apakah bersih-bersih itu hanya sekedar menyapu, mengepel, mencuci piring? Kan tidak ya. Membersihkan itu hanya bukan hanya kayak banyak hal yang bisa kita lakukan. Seperti Tuhan Yesus tadi, yang Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Apakah Tuhan Yesus hanya sekedar membersihkan halaman bait Allah yang dipakai untuk berjualan? Tidak. Jadi tidak hanya itu, tapi Tuhan Yesus juga seperti membersihkan niat-niat jahat orang yang ada di situ, seperti niat-niat yang untuk mengambil keuntungan yang banyak, memeras orang-orang yang datang ke sana. Jadi tidak hanya kebersihan secara lingkungan yang bisa kita lihat, tetapi juga kebersihan dalam hati kita. Nah, sekarang kita punya beberapa hal yang bisa kita bersihkan dalam hidup kita. Contohnya ya, ini adalah gambar tubuh manusia, tubuh kita. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan dalam kita menjaga kebersihan tubuh kita. Misalnya mandi, jelas ya, kita mandi sehari 2 kali sehari, mungkin ada yang 3 kali sehari kalau misalnya masih sedang bepergian, setelah bepergian kemana-mana, apalagi dalam situasi COVID-19 ini pasti kita akan lebih sering membersihkan diri kita, ya. Mandi, gosok gigi, keramas, cuci tangan, cuci muka, cuci kaki, ya semuanya berhubungan dengan kebersihan badan kita. Kemudian kebersihan rumah, misalnya menyapu, mengepel, cuci piring, cuci baju, mengelap meja atau perabotan rumah yang berhubungan dengan kebersihan di lingkungan sekitar kita, itu juga mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Kalau tubuh kita sudah bersih, tapi lingkungan sekitar kita kotor, misalnya rumah berantakan atau lingkungan kita banyak sampah, pastinya kita juga tidak nyaman. Makanya selain menjaga kebersihan diri kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Gitu. Jadi ini adalah menjaga kebersihan diri kita juga lingkungan sekitar kita. Yang kedua, ada yang kedua nggak cuma bersih badan aja ya. Yang kedua adalah gambar apa ini? Gambar hati. Gambar hati, ya, gambar hati. Caranya membersihkan hati itu seperti apa? Apakah dicuci? Apakah digosok-gosok? Nah, membersihkan hati ini adalah contohnya kita mengampuni, kita memaafkan, kita mengampuni. Mungkin ada orang yang berbuat salah kepada kita, atau mungkin kita kurang
kita kurang nyaman dengan perlakuan orang lain pada kita, jadi kita bisa mengampuni, mengasihi, mencintai. Itu adalah cara juga untuk membersihkan hati kita. Jadi di dalam hati kita itu hanya ada damai sejahtera, tidak ada hal yang membuat kita sebel, nggak ada rasa marah dalam diri kita, dalam hati kita. Jadi itu adalah cara kita untuk membersihkan hati kita. Yang kemudian yang ketiga ada lagi, yaitu ini, apa ini ya? Ini adalah gambar kepala dan ada otaknya, ya. Ini adalah cara untuk membersihkan pikiran kita. Caranya gimana membersihkan pikiran? Apakah rambutnya disisir terus gitu ya? Enggak gitu. Jadi cara untuk membersihkan pikiran kita misalnya menghafalkan ayat Alkitab misalnya, menghafalkan ayat hafalan. Nah, untuk pada firman pada pagi hari ini tentang Yesus menyucikan bait Allah, ayat hafalannya ada di Yohanes 2 ayat 16b. Coba kita lihat Yohanes 2 ayatnya yang ke-16b. Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Itu dicoba ya menjadi ayat hafalannya pada pagi hari ini. Nah, selain menghafal ayat Alkitab, kita juga berdoa sungguh-sungguh. Cara untuk membersihkan pikiran kita dengan kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Doa yang setiap kali kita ucapkan adalah salah satunya doa Bapa kami. Siapa yang belum hafal doa Bapa kami? Ada yang belum hafal doa Bapa kami? Nah, sekarang coba dihafalkan ya untuk doa Bapa kami supaya kita ingat terus doa Bapa kami. Oke? Kemudian adalah satu lagi yang terakhir, yaitu ini. Apa ini? Kebersihan. Ini bukan kebersihan mulut atau bibir ya, Miss, ini gosok gigi nih. Cara membersihkan dengan gosok gigi atau kumur-kumur. Bukan itu yang dimaksud. Kalau gosok gigi dan kumur-kumur membersihkan area mulut itu termasuk yang membersihkan diri tadi. Kalau yang ini itu adalah cara menjaga kebersihan bibir kita. Kalau misalnya kita berkata yang jujur, kita berkata yang baik, kita mengatakan hal-hal yang positif, itu juga salah satu cara menjaga kebersihan ucapan kita. Memuji Tuhan dengan sukacita, terus berkata tentang hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, tidak berkata bohong. Itu juga cara untuk supaya perkataan kita itu menjadi baik gitu. Jangan lupa juga mengucapkan terima kasih dan maaf. Itu juga penting sekali ya. Saat kita meminta tolong sesuatu, kita bilangkan terima kasih. Kalau kita berbuat kesalahan, kita harus selalu minta maaf. Nah, sekarang untuk aktivitasnya pada pagi hari ini, teman-teman nanti silahkan membuat seperti ini. Checklist untuk kebersihan ya, membuat daftar kebersihan. Tidak usah banyak-banyak, cukup 5 saja. Misalnya hari ini, hari Minggu tanggal 7 Maret 2021, kegiatanku adalah menghafalkan ayat hafalan, kemudian dicek. Nah, nanti bisa dicek oleh orang tua, boleh dicek oleh mama papa, sudah dilakukan atau belum, gitu ya. Menghafalkan ayat hafalan misalnya untuk hari ini. Yang kedua, nanti mungkin bisa besok atau bisa hari ini juga boleh, atau mungkin besok atau besok Selasa juga enggak apa-apa. Misalnya merapikan tempat tidur misalnya. Siapa yang di sini kalau habis bangun tidur sudah merapikan tempat tidur sendiri? Melipat selimut, merapikan bantal guling, merapikan spray, ada yang sudah? Pasti ada yang sudah, dan pasti juga ada yang belum. Ada yang bangun terus langsung pergi gitu kan. Jadi sekarang dicoba nanti merapikan tempat tidur sendiri setelah tidur ya. Kemudian bisa dilakukan lagi untuk keesokan harinya, merapikan mainan setelah bermain. Nah, ini mungkin yang teman-teman sering lupa, kalau habis mainan udah capek langsung ditinggal, nggak dibereskan. Coba sekarang kita mau belajar bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan kita dengan merapikan mainan setelah bermain, oke? Kemudian lagi, ini yang agak berat ya, mencuci piring sendiri setelah makan, ya.
piringnya sendiri aja, nggak usah piringnya yang lain, nggak usah piringnya mamah, papa, adik atau kakak. Piringnya yang kita pakai sendiri, dicuci sendiri. Piring, sendok, garpu hanya 3 barang. Coba setelah kita makan, kita coba cuci sendiri, hanya 3 barang itu, nggak usah banyak-banyak dulu, ya. Kemudian juga mengucapkan maaf dan terima kasih, itu juga kita bisa lakukan. Itu nggak bisa dipatok dalam waktu 1 hari ya, itu harus kita lakukan setiap hari. Oke, jadi nanti buatlah checklist seperti ini dan minta mamah papa untuk mengecek apakah kita sudah melakukannya atau belum, untuk menjaga kebersihan diri kita juga lingkungan kita. Nanti kalau sudah bisa boleh dihias-hias, nanti bisa dikirimkan di grup WhatsApp sekolah minggu ya. Nanti Mbak Tia tunggu di sana, oke? Nah, pada pagi hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana kita membersihkan diri kita dan juga lingkungan kita. Jadi membersihkan diri itu tidak hanya tentang kita membersihkan bagaimana lingkungan kita bersih, badan kita bersih, dan juga tempat tinggal kita bersih, tetapi kita juga harus menjaga kebersihan seluruh aspek kehidupan kita. Mulai dari pikiran kita, hati kita, bahkan tutur kata kita juga harus yang baik, yang berkenan buat Allah. Begitu kira-kira firman pada hari ini. Semoga teman-teman bisa menjalaninya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup firman pada pagi hari dengan berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ketika Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk kami boleh belajar akan firman-Mu. Kami akan belajar untuk terus menjaga kebersihan diri kami, kebersihan tubuh kami, kebersihan lingkungan kami, dan juga kami akan menjaga hidup kami supaya hidup kami boleh berkenan kepada Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami seterusnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, kita akan bertemu lagi di sekolah minggu selanjutnya ya. Tetap sehat, tetap jaga kebersihan, jangan lupa pakai masker, sering-sering cuci tangan dan jaga jarak. Oke? Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Oke adik-adik, baru saja kita telah mendengarkan firman Tuhan yang tentunya sangat luar biasa dari Kak Tia. Nah saatnya adik-adik rumah, yuk kita mau berdoa ya Kak Risma. Yeah. Kita mau doa Bapa kami dipimpin oleh Kak Risma. Yuk teman-teman posisi berdoa. Mata ditutup, yeah. Tangan dilipat. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke. Sekarang kita mau persembahan loh Mbak Bita. Oke, siapkan persembahan yang terbaik ya Mbak Risma. Ya, yuk boleh adik-adik semua siapin persembahannya. Kita mau persembahan diiringi dengan satu buah pujian, Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Hu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Kita pujikan dari awal ya Mbak Risma. Ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Menari dan bersuka, puji-Hu di
setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa persembahan. Mbak Vita yang pimpin, silahkan Mbak Vita. Yuk kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat-Mu hari ini Tuhan. Dan kami baru saja mengumpulkan persembahan Tuhan. Biarlah ini hanya sedikit Tuhan, tapi biarlah Engkau sucikan dan kuduskan dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Berkati tangan-tangan kami yang memberikan persembahan ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan persembahan ini hanya untuk kemuliaan kerajaan Tuhan saja. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik sekarang berdiri yuk, berdiri semuanya. Iya, yuk berdiri yuk. Berdiri, kita mau memujikan satu pujian dan juga pengakuan iman rasulik ya Mbak ya. Iya, kita mau pujikan Aku Percaya sebagai pengakuan iman rasul kita. Dengan sikap sempurna ya adik-adik. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Oke adik-adik masih tetap berdiri, kita akan berdoa penutup yang dipimpin oleh Mbak Vita. Oke teman-teman, adik-adik dan adik-adik di rumah, kita semuanya berdiri dan tapi posisi berdoa ya. Kita mau berdoa penutup untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Dan hari ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Berkati dan sucikan Tuhan, biarlah ketika kami nanti selesai dari ibadah ini, kami membawa sukacita yang datangnya dari Engkau. Berkati aktivitas kami selanjutnya, kiranya Tuhan selalu menyertai kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Mbak Vita, Iya. sebelum kita mengakhiri sekolah minggu ini, kita masih mau nyanyikan satu lagu lagi loh. Lagu apa nih Mbak? Apa ya kira-kira? Yang seru ya. Iya. Dan adik-adik di rumah juga harus semangat ya. Iya dong. Oke. Gimana kalau hati-hati gunakan tanganmu? Boleh. Yuk, Karena kita Tuhan puji. ngajarin kita untuk selalu berhati-hati dalam kita melakukan segala sesuatu. Betul. Ya adik-adik, kita masih tetap berdiri, kita akan nyanyikan hati-hati gunakan tanganmu. Sambil tepuk tangan ya. Ya, sambil ada gerakan tentunya. Iya.
Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, kakimu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Oke. Ibadah saat ini sudah selesai ya Kak Risma? Iya, Mbak Vita. Nah, sekarang saatnya kita berpamitan. Ya. Semoga adik-adik di rumah sukacita dan sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.